mempelajari atau segera memahami algoritma dari dunia digital. Di Indonesia kalau kita lihat dari datanya, di sini dilihat dari Januari 2021 paling banyak yang menggunakan sosial media itu sekitar umur 25 sampai usia 34 tahun Bapak Ibu. Ini di Indonesia ya. Saya yakin kalau sekarang bulan Desember tentunya akan lebih tinggi lagi. Ini data dari Januari 2021 saya ambil ya, ini di Indonesia. Jadi banyak yang masuk ke profesional muda ya. Dan kemudian kalau dilihat lagi lebih detail lagi di seluruh dunia, di sini terlihat yang menggunakan gadget gitu ya, hampir 66%. 66% sudah menggunakan gadgetnya untuk searching ya, baik memakai Google, kemudian buka TikTok, YouTube dan sebagainya, gitu ya. Dari populasi sekitar 7 triliun orang gini ya di seluruh dunia gitu ya. Nah, billion ya. Nah, ini untuk data dari media apa saja yang favorit yang ditonton orang. Data dari Januari 2021 saya ambil di seluruh dunia, nomor 1 masih Facebook Bapak Ibu. Jadi Facebook masih memegang posisi pertama, yang kedua adalah YouTube, yang ketiga adalah WhatsApp, yang keempat FB Messenger, dan yang kelima adalah Instagram. Nah, TikTok ini sudah cukup bagus posisinya sebenarnya, dan dia ingin mengejar posisinya agak naik ketiga dan kedua. Dan ini juga saya rasa juga agak sedikit berubah untuk posisi numbernya ya dari media-media sosial. Tapi paling pertama memang masih saat ini dipegang Facebook dan juga YouTube. Nah, berapa lama sih orang itu menggunakan gadgetnya untuk surfing gitu ya, melihat TikTok, YouTube dan sebagainya. Dalam sehari dari data yang kami sudah rangkum ya, ini sekitar 2 jam 25 menit total dalam sehari Bapak Ibu. Nah, ini kalau jamnya semua variatif ya, tetapi total sehari banyak dari kita menghabiskan waktu sekitar 2 jam 25 menit. Nah ini ya saya beri info dari Kementerian Luar Negeri. Di sini boleh saja nanti di scan ya Bapak Ibu ya. Monggo saja, ini hanya cuman informasi aja dari Kemenlu ya. Apa saja informasinya nanti Bapak bisa lihat di situ. Di sini ada tips strategi digital marketing yang sukses. Tentunya ya kita harus tahu dulu tujuan dari kita untuk membuat sebuah rangkaian bisnis menggunakan digital dan mempromosikan kita punya jasa atau produk. Kemudian juga yang pasti paling utama adalah target konsumennya seperti apa. Lalu kompetitor kita harus bandingkan juga apple to apple ya Bapak Ibu. Kompetitor kita bisa lihat memakai metode amati, tiru, modifikasi. Saya rasa itu adalah hal yang paling lumrah kita lakukan saat ini. Yang penting tidak persis ya Bapak Ibu. Kemudian maksimalkan untuk search engine marketingnya, kemudian optimizationnya, kemudian marketing via sosmednya, dan yang paling terakhir adalah membuat konten yang kreatif dan menarik gitu ya di channel digital yang sudah kita pilih. Nah ini salah satu contoh saja dari Embassy. Bapak Ibu nanti bisa klik saja di situ, banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Karena kalau kita bermain ekspor, tentu saja kita harus melek informasi ya, informasi dari Kementerian Luar Negeri, kira-kira ada pameran di mana saja, kemudian juga dari Embassy, apa saja program-program yang bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan kita punya produk, dan juga relasi-relasi dari berbagai instansi yang terkait ya Bapak Ibu. Ya, ini juga pasar lokal, pasar ekspor, sekali lagi ini target gitu ya. Ini bicara soal lebih detail lagi ke psikografi ya, geografisnya iya, demografisnya iya, sosio budaya iya, termasuk juga
grafisnya seperti apa gitu ya. Mempelajari kompetitor ini pasti tentunya. Di sini saya juga tampilkan, mungkin bisa dilihat dari barcode yang saya tampilkan. Ya, ini hanya sekedar membandingkan antara digital dan juga tradisional. Ya, ini soal SEO. Nah, yang penting apa saja sebenarnya dari SEO ini? Bapak Ibu bisa lihat di Google My Business ya. Untuk sosmed juga harus juga konsisten. Website pun juga ada trik-trik khusus bagaimana bisa menjadi nomor satu di timeline. Bisa pakai metode retargeting, remarketing, itu banyak macam yang bisa kita lakukan. Kemudian kita bisa pakai metode hook, itu maksudnya adalah kita pakai link yang sedang viral saat ini, kemudian kita tautkan di konten kita, asal sesuai ya Bapak Ibu, dan bisa memasukkan isu-isu global yang lebih bisa membuat banyak orang mengklik informasi itu, karena ada value di sana. Nah, ini agak sedikit teknis ini ya, apa itu SEO on page, SEO off page. Kalau yang on page ini kita bisa riset keyword, kita bisa cari riset keyword ini lewat Google Analytics keyword. Bapak Ibu bisa main di situ mencari keyword-keyword yang bisa short keyword atau long tail keyword gitu ya. Nah, itu bisa kita cari juga di Google. Ada juga yang namanya on page, ini tautan link dari luar, bisa lewat pakai platform atau juga aplikasi yang lain. Nah, bedanya adalah sebenarnya ini sama-sama untuk menaikkan kita di timeline, namun kalau SEM ini seperti mengoptimalisasi dari SEO kita. Istilahnya kayak kita bayar iklan berbayar gitu ya, pasang iklan. Sehingga itu akan lebih maksimal kalau kita menggunakan SEM. Nah, bedanya ya tentunya ini hanya ke price, karena SEM ini berbayar gitu ya, tergantung dari budget kita berapa. Kemudian sebenarnya kalau yang lain-lain, traffic analytics, backlink checker, sama keyword research ini sebenarnya sama aja. Kalau kita mau pelajari bisa Bapak Ibu secara manual ya, karena di YouTube juga sudah banyak. Nah, kalau sering dengar apa itu CIR, ini adalah crawling. Ini adalah mencari, mengacak gitu ya, mengacak dari semua data. Ini adalah mungkin bicaranya ke soal SEO ya, cara kerjanya seperti ini mungkin ya. Kemudian ada initiating dan juga ranking. Semakin sering orang mengklik, semakin sering orang itu merespon, itu semakin bagus ranking kita. Dan itu semakin nomor satu di timeline. Oke, kok ini kosong ya Bapak Ibu ya. Ada tips ya mengelola sosmed, yaitu pastikan platform yang Bapak Ibu pilih ini sesuai dengan segmen yang kita tuju. Kemudian juga produk kita itu betul-betul memang yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Dan kalau kenali produk itu sudah pasti ya Bapak Ibu ya. Dan maksud dari buat aturan untuk tim media sosial adalah paling bagus kita konsisten membuat timeline-nya. Timeline, kemudian juga subjek, topiknya apa setiap minggu gitu ya. Jangan per minggu misalnya Bapak Ibu sudah bikin konten, minggu depan enggak gitu ya. Atau minggu ini saya bikin 3, minggu depan saya bikin cuma 1 gitu ya. Itu harus dibuat satu strategi, kira-kira di hari apa untuk kita mengupload, di jam berapa. Nah, itu harus dipikirkan baik-baik, sehingga itu akan menjadi dasar dan pola yang disepakati untuk terus dilakukan selamanya kalau bisa. Karena biasanya penyakit kita adalah bikin konten awal-awal itu konsisten, begitu sampai 1 tahun 2 tahun ke depan sudah lepas gitu, nggak mau dirawat lagi. Nah, kalau nggak dirawat lagi tentunya ini akan berpengaruh kepada timeline-nya gitu ya, SEO-nya gitu. Jadi orang nggak akan ingat lagi dengan kita gitu ya. Kecuali kalau sudah main di komunitas ya. Kalau komunitas selalu ada update terus mengupdate, itu lebih enak lagi.
strategi kita untuk mengembangkan kita punya media sosial ya, ada engagement dengan followersnya. Nah, ini satu contoh saja dari Wendy Nguyen, seorang fashion blogger. Dia sangat fashionable, dia bikin 25 video bagaimana menggunakan scarf yang dia tampilkan dalam bentuk yang sangat-sangat menghibur dan juga mudah sekali kita tiru cara menggunakan scarfnya. Saya suka sekali dan saya juga kadang-kadang buka video dia untuk pakai scarfnya belajar di sini. Nah, ini dia 8 komponen strategi tadi sudah saya singgung untuk bisa pakai metode hook, ada juga headline, kemudian juga ada pricing, kita juga pikirkan pricingnya, karena kalau memakai Facebook Ads dan iklan berbayar yang lain, tentunya kita juga harus bijak dalam menggunakan. Dengan bijak tentunya tidak sampai uangnya ini ya terbuang sia-sia, karena kalau terbuang sia-sia yang namanya kita dunia digital harus bakar uang, kalau nggak kita manage dengan baik akhirnya nggak maksimal apa yang kita dapat Bapak Ibu. Nah, ini contoh saja konten-konten yang sudah ada, monggo di ya. Hanya itu saja sebenarnya materi digital marketing sore hari ini Bapak Ibu. Waktunya 1 jam. Monggo kalau ada pertanyaan saya insya Allah siap untuk menjawab. Begitu. Monggo silakan Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bu Catherine Moya atas pemaparan materi mengenai digital marketing 3 yang sangat menarik ini. Tadi Natasha juga lihat slide-nya ada website Toraja Melo Bu ya. Betul. Kebetulan produknya terinspirasi oleh website itu Bu. Di poin-poin SDGs Bu ya. Ya, betul. Sangat penting sekali Bu pembangunan berkelanjutan ini jika kita membuat produk Bu ya untuk kedepannya, karena masyarakat di negara maju juga melirik Bu ya, melihat dari proses produksinya sampai produk itu jadi, value-nya apa yang tertuang dalam poin-poin dalam SDGs. Betul. Jadi kalau SDG itu maksudnya adalah betul tadi pembangunan berkelanjutan, isu-isu global yang bisa kita kaitkan di produk kita. Misalnya kayak contoh pemberdayaan perempuan gitu ya. Itu bisa jadi isu yang sangat menarik gitu ya, dibuat dalam storytelling yang baik. Kalau dibuat dalam bentuk narasi yang cukup tepat, cukup singkat dan menggunakan kaitannya dengan isu-isu SDG tadi, tentunya akan membuat website kita akan lebih menarik dibanding kalau kita tidak menggunakan isu-isu pembangunan berkelanjutan itu tadi. Tuh. Judul materinya apa? Judulnya apa ya tadi ya Bapak Bu Nurul ya? Ini di JM3 ini Bapak Ibu. Di JM3 tadi mengenai bagaimana sudah siapkah produk kita. Tadi yang awal adalah sudah siapkah dengan produk yang mau kita tawarkan. Dalam arti kalau kita bicara produk berarti kita sudah mengenali kebutuhan dari kita punya target audience. Tadi bicaranya seputar itu Bapak Ibu. Ya nanti saya akan share juga nanti materinya ya ke sini ya, nanti ya saya tinggal share aja materinya di sini ya. Atau bisa kasih ke sekolah ekspor, nanti tinggal minta dari admin sekolah ekspor untuk dikirim ke Bapak Ibu sekalian. Saat ini sedang di mute. Oh. Sudah? Oke, kedengeran kok. Kedengeran ya? Oke. Iya. Kedengeran. Ya. Pak Natasha izin mau bertanya ke Ibu. Silakan Bapak Nirwan. Ya, Bu Catherine, terkait dengan Bapak, selamat sore Pak Mirwan. Selamat sore. Ya. Terkait dengan SDG tadi, isu-isu yang akan kita masukkan ke dalam produk kita itu, pertama pertanyaan saya, itu masuknya kemana, brosur kah atau apalah gitu kan, teknis sekali. Iya. Ya. Yang kedua, kalau kita
eh, apa namanya, ke misalnya ekspor ke suatu negara tertentu atau Baik. secara global gitu, kan ada poin-poinnya itu banyak kan. Nah, kira-kira eh, eh, apa namanya, isu-isu ini nih, apa yang poin-poin tadi itu seberapa besar sih mempengaruhi marketnya sendiri gitu. Oke, Bapak. Ya, makasih. Baik. Sebenarnya isu-isu dari pembangunan berkelanjutan ini itu bisa Bapak Nirwan masukkan, mungkin kalau punya website Bapak, itu lebih bicara ke storytelling. Seperti tadi saya tampilkan Krakatoa tadi ya. Dia tampilkan soal save orangutannya. Itu akan menarik Pak. Atau bisa jadi kita ambil soal pemberdayaan perempuannya. Dari satu daerah gitu ya, mereka pengrajin misalnya tas noken gitu ya di Papua gitu ya. Kita bisa lihat bagaimana para ibu-ibu gitu, mama-mama Papua gitu ya, dengan kebersamaannya mereka berdaya satu sama lain gitu ya, saling produktif untuk menghasilkan satu tas noken misalnya dari Papua. Nah ini disampaikan soal pemberdayaan ini gitu ya, dan mereka bisa saling mengupgrade diri gitu ya, mungkin dengan dunia digital mungkin atau yang lain-lain, ada sedikit isu-isu seperti itu, atau bisa ambil contoh banyak sekali isu-isu pembangunan berkelanjutan selain soal pemberdayaan perempuan, misalnya kita juga bisa mengajari kayak kekerasan ya, tidak ada. Kemarin saya ketemu sama UKM-UKM yang ada di Jawa Tengah ini Pak. Kami kami membimbing mereka bagaimana mengerti dan paham yang namanya kekerasan, karena kekerasan itu ada berbagai macam, kekerasan fisik, psikis, dan juga satu lagi kekerasan seksual gitu ya. Nah, hal ini kita masukkan sengaja pada saat pendampingan UKM, karena banyak dari anggota-anggota kami adalah para ibu-ibu gitu ya, yang kadang-kadang mereka ini mencari pendapatan di masa pandemi ini dengan berusaha membuat agar mendapat pemasukan, membantu keluarga karena suami tidak bekerja gitu ya. Kami berdayakan mereka. Nah, ini menjadi satu program khusus yang dibicarakan, yang kami tulis ada di Peace Village ini, Pak siapa tadi, saya lupa tadi. Nirwan. Pak Nirwan. Jadi gitu Bapak. Kami memang masukkan di situ gitu ya, di Peace Village, program kami bersama Wahid Foundation itu Pak. Jadi kita bisa masukkan ke situ. Kalaupun mau masukkan ke brosur, mungkin sebagai penguatan dalam hal kebersamaan ya dari para mama-mama Papua ini, ibu-ibu Papua ini. Itu yang kita tampilkan gitu Pak. Karena kalau kita menjual ke luar, ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Jadi saya membeli tas noken itu bukan hanya tas nokennya punya function, tetapi saya merasa juga turut membantu para ibu-ibu Papua ini. Begitu Bapak. Jadi impact-nya seperti ini. Nah ini terima kasih, siapa ini? Mbak, thank you ya. Sudah dibuka. Iya, sudah ada ilustrasi. Ya, jadi seperti ini Bapak. Kegunaan kita untuk memakai isu-isu pembangunan berkelanjutan itu tadi. Kalau bisa dimasukkan ke dalam website itu lebih baik lagi. Di situ akan banyak konten-konten yang bisa kita create Bapak. Jadi nanti kalau misalnya Bapak mengambil satu isu, itu gampang sekali kita mengambil satu berita yang dibaca banyak orang, dan kita kaitkan di situ Pak, di website. Akhirnya website Bapak akan diklik banyak orang. Nah ini fungsinya seperti itu. Kan kalau kita pelajari algoritma media digital begini ya, kalau sering kita membuka link, kita sering klik, kita baca, itu menjadi satu keuntungan untuk kita gitu ya. Nah, kita bisa mainkan dengan cara tadi gitu ya,
mengambil link yang sudah banyak yang baca beritanya soal isu-isu global saat ini, kita masukkan di materi konten kita, otomatis dia akan ikut baca, konten kita akan terus update terus gitu Pak, update terus gitu. Nah ini akan menguntungkan untuk kita sebagai awareness dari kita punya website, kita punya produk atau kita punya jasa Pak Nirwan, begitu Pak. Ya, terima kasih Bu. Oke. Semoga terjawab ya Pak Nirwan. Mohon izin Bu, boleh minta nomor Ibu yang bisa Boleh. dihubungi nanti? Boleh nanti dengan adminnya nanti saya siap sedia atau saya tulis nanti di sini Ibu Marlina, nggih. Saya tulis nomor saya nggih di sini. Oke. Nah. Ini satunya. Atau nanti dibantu sama Mbak Caroline ya tadi ya? Baik, Adminnya. Natasha Bu, boleh Saya, Bu? Natasha, maaf. Ya. Saya di 081 230 apa ya nomor saya pun saya juga lupa ini gimana saya. Nomor dengan di WhatsApp Bu ya, mohon izin. Ya saya WhatsApp aja nanti ya. 081 2300 11047. 0812 3001 1047 Bu. Ya betul. Itu Baik. nomor saya. Ye, matur nuwun. Bagus sekali tadi pertanyaannya Pak Irfan. Ada lagi mungkin dari yang lain? Monggo silakan. Saya siap. Masih ada waktu ya Mbak Natasha? Itu kalau nggak ada yang nanya juga ini Bu, kalau Oh, ada lagi. Ayo Pak. Silakan Pak nggak Irfan. punya website, kalau nggak ada punya website itu gimana? Ada di kolom chat Bob. Oh, kalau maksudnya gimana? Kalau nggak punya website, bagaimana kita bisa melakukan? Oke, jadi Pak, kalau kita tidak punya website, Bapak bisa pakai ini ya Pak, bukan link kayak blog gitu ya, apa ya namanya ya? Kayak kita nulis gitu loh. Oh iya. Ya, blog ya itu ya namanya ya. Saya lupa ya. Nah, itu Bapak juga bisa nulis di situ atau banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa Bapak gunakan menggunakan yang namanya konten katalog digital. Katalog digital juga banyak sekali tawarannya tuh Pak. Bapak juga bisa pakai itu. Kalau pakai katalog digital itu tentunya tidak terlalu besar seperti website. Dia lebih kecil lagi, paling cuma 5 MB kali ya. Tidak seperti website yang terlalu besar ukurannya gitu ya. Tapi bisa di-linkkan kalau memang ada website. Hanya saja kalau memang Bapak ingin menuju untuk ekspor atau targetnya ke luar, tentu akan lebih baik lagi standarnya kalau Bapak punya website. Karena website ini sebenarnya tanpa kita ingin mempromosikan kita punya produk, tanpa kita ketemu, mereka bisa baca performance kita dari website kita Bapak. Tampilannya tidak terlalu rumit, hanya jelaskan kita punya produk, kemudian kita punya deskripsi dari kita punya produk, sama di mana kita menghubungi Bapak. Hanya itu saja itu sudah cukup. Sehingga mereka bisa langsung kontak ke Pak Irwan untuk menanyakan lebih lanjut dari produk yang Pak Irwan tawarkan. Kalau memang rajin untuk dirawat websitenya, Bapak bisa bikin satu komunitas untuk membuat, misalnya gini maksud saya, kalau Bapak punya coklat, misalnya penghasil bubuk ini ya coklat, bubuk coklat, itu Bapak bisa buat misalnya komunitas dengan menggunakan coklat ini kira-kira bisa dikreasi
negeri. Jadi bahasanya itu gimana itu bahasanya Bu, apakah ada semacam translator atau siapa tahu ada program yang ditemukan di sini bisa mengetahui apa yang dimaksud di sana. Jangan sampai dia minta 5 apa spesifik kita kasih 7 nanti ini ditolak mungkin begitu. Pak bisa kasih sedikit ini setidaknya warna-warni lah untuk kita ini. Ya, baik. Baik. Pak Rusli, memang kalau kita menuju keluar otomatis ada bahasa. Paling tidak standarnya memang bahasa Inggris. Mungkin materi-materi yang kita bisa buat dalam website ada bahasa Indonesia, kemudian ada versi bahasa Inggrisnya. Tidak usah khawatir memikirkan soal grammar dan segala macam, kita sudah ada Google Translate. Ya, Pak. Lakukan dulu. Paling tidak pasti mereka paham maksud kita, Pak. Kalau kita tidak lakukan, kita nggak jualan-jualan, Pak. Ya, jadi saya rasa nggak usah khawatir soal bahasa, karena sudah ada Google Translate, ada translator segala macam, Bapak bisa gunakan itu. Jadi yang penting sampaikan apa yang ingin Bapak utarakan soal diskusi produknya, manfaat produknya, bagaimana quality dari produk Bapak, itu saja sudah cukup. Itu sangat-sangat menjual. Jadi tidak perlu sampai khawatir soal bahasa, Pak. Mau pakai bahasa Jerman, bahasa Jepang, itu sudah ada translatornya, gitu ya, ke Belanda. Bapak buka websitenya Embassy Belanda. Ingin sekolah ekspor sudah punya, Pak. Jadi nanti Bapak tinggal buka linknya, Bapak tinggal lihat di situ, ada juga translate-nya ke bahasa Inggris. Jadi nanti Bapak bisa lihat mereka butuhnya apa saja. Karena di Belanda sepertinya itu lebih mudah untuk masuk produk-produk Indonesia. Saya kasih informasi satu lagi. Di Belanda sekarang sudah ada Rumah Indonesia. Rumah Indonesia ini adalah tempat toko yang menjual semua produk-produk dari Indonesia yang digagas oleh Womanpreneur Community dari Indonesia. Jadi Womanpreneur Community ini adalah satu organisasi dari semua UKM yang ada di Indonesia, gitu ya. Memang paling banyak adalah perempuan. Kemudian karya-karyanya itu dipilih, dikuratorisasi semuanya ini, dibawa ke Belanda dan dijual di Rumah Indonesia. Tentunya persyaratannya tidak terlalu detail, Pak, kalau kita lakukan sendiri, gitu ya. Karena akan dibantu oleh teman-teman Womanpreneur Community. Nah, kalau memang Bapak betul-betul tertarik, itu akan kita share datanya. Oh iya, Bapak bisa kontak sendiri nanti. Oh iya, bisa nanti. Jadi share, Mbak, Bapak nggak usah khawatir soal akses, karena sebenarnya pemerintah dan juga dari instansi semua itu akan terbuka apapun. Yang penting Bapak siap dengan produknya, dan continuity maksudnya adalah kalau misalnya ada pesanan, nah ini ya saya remind lagi Bapak Ibu. Kalau bisa, kalau memang kita serius untuk mau menjual produk kita keluar, kita harus juga ukur ketersediaan barang kita. Jadi jangan sampai nanti begitu kita bilang oke, bisa kirim 100, bulan depan nggak bisa lagi kirim 100 gitu ya. Nah itu yang harus dipikirkan, ketersediaan barangnya. Kalau kita memang siap, jalankan Pak. Ya, kasih jalankan Pak. Oke, gitu ya Pak. Iya, kasih atas informasinya Mbak ya. Iya Pak, sukses. Oke. Iya. Terima kasih Bapak Rusli dan Pak Nirwan yang sudah bertanya, dan terima kasih atas ilmunya Bu Catherine. Ya, sama-sama. Pada Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ya. Silakan Bapak Ibu. Sepertinya belum ada ya, Bu Catherine. Ini menarik sekali Bu, mengenai info-info mengenai ekspor itu. Memang pemerintah sudah menyiapkan sebaik-baiknya Bu ya, melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan. Ya. Nah, Tasya pun di samping menjadi mahasiswi sekolah ekspor ini juga sempat magang juga di suatu lembaga ekspor di Kementerian Perdagangan juga. Wah, bravo Natasha, bravo. Ini anak muda hebat ya Bapak Ibu ya. Hebat, oke, bravo. Tolong dibantu Mbak Natasha, teman-teman yang lain di seluruh Nusantara ini, sehingga informasi itu bisa terakses dengan baik dan semua bisa mendapatkan linknya ini Mbak Natasha. Monggo di-share ya, jadi tidak sampai berhenti di kita gitu ya, kita harus share ke semuanya, jadi semua bisa mendapatkan informasi itu, karena kita sudah di dunia digital saat ini, apapun bisa diakses
apapun bisa diakses. Tentunya Ibu. Benar. Kalau misalkan berkaitan dengan layanan konsultasi ekspor ini, bisa melalui Kementerian Perdagangan itu ada namanya Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC ya Bu ya, dan Atas Perdagangan. Kalau ITPC ini terletak di Kota Dagang, dan kalau ATDAC ini di bawah KBRI gitu. Jadi misalkan ITPC-nya ini ada di Jepang, contoh negaranya Jepang nih, ITPC-nya ada di Osaka, dan juga Atas Perdagangan dan KBRI-nya terletak di kota Tokyo seperti itu. Dan untuk layanan lengkapnya mereka juga, pemerintah ini sudah menyiapkan sebaik-baiknya, jadi kita sebaik-baiknya juga bisa memanfaatkan seperti itu. Dan untuk informasi update mengenai ekspor itu lainnya juga sudah ada website dari Kementerian Perdagangan juga Bu. Misalkan Eksim Kemendak itu untuk melihat HS code. Lalu apalagi ya, untuk yang skala HS code internasional untuk seluruhnya itu melalui trade map untuk kita bisa mengakses HS code, lalu produk-produk apa saja yang potensial kita ekspor di negara tujuan ekspor begitu. Dan perwakilan dagang kita di Indonesia pun juga sudah menyiapkan market brief Ibu, namanya itu dari ITPC yang menyediakan ada informasi mengenai produk kita, risetnya kira-kira kemana saja sih produk potensial kita ini untuk dipasarkan begitu. Dan juga ada data bayarnya itu Ibu di market brief. Nah, lengkap ya. Akhirnya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan begitu. Ya, mungkin Mbak Natasha bisa share aja linknya Kemenlu itu, monggo di kolom chat supaya Bapak Ibu ada bayangan untuk mengklik dan kemudian melihat dan membacanya, sehingga itu akan tersampaikan dengan baik. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ini Natasha luar biasa informasinya, ditulis saja di situ sayang. Ya, oke. Baik. Apakah sudah selesai? Berarti semua bisa dikembangkan nanti ya Bu ya, hasil kerajinan tangan ibu-ibu ya. Bisa semua. Yang penting tetap dijaga untuk mengembangkan ininya ya Ibu. Biasanya kan kalau kita bicara soal kria atau apapun dari teman-teman UKM itu ada kualitas yang bisa dijaga gitu ya. Itu yang harus berapa kali saya temukan kalau di lapangan. Kadang-kadang mereka hanya butuh arahan saja untuk pemilihan warnanya, kemudian juga menjaga quality dari buatannya karena handmade gitu kan. Jadi tidak bisa lagi kita mengerjakan asal gitu kan. Harus betul-betul dijaga kualitinya sama standarnya. Nah, ini yang mungkin sedikit harus kita bagikan ya pemahaman itu agar tetap ada repeat order kalau kita memang bisa selalu memperbaiki dan meningkatkan kita punya kualitas, kita punya kria-kria yang dihasilkan dari teman-teman di Papua gitu ya. Iya. Kayak noken ya Bu ya. Noken ya, noken. Apanya mereka noken sama ketika itu Bu. Ya, betul. Nah, itu bisa kerjasama dengan kampus ya Bu ya. Bisa, saya nanti bisa, itu sangat bisa. Apapun bisa dikaitkan kok. Sekarang ini zamannya berkolaborasi. Jadi nggak bisa kita juga sendiri ya Ibu. Jadi bukalah link sebanyak-banyaknya gitu ya. Cari kesempatan peluang di mana saja gitu kan. Karena itu sangat akan membantu dari pengembangan dari produk kita Ibu. Jadi kalau istilah saya ke anak-anak sekolah ekspor tuh buka mata, buka telinga gitu. Buka mata, buka telinga. Kita terima semua informasi dan kita manfaatkan informasi yang ada di depan kita sebaik-baiknya sesuai yang kita butuhkan. Nah, ini sudah di-share sama Mbak Natasha. Mungkin bisa langsung diklik ya Bapak Ibu ya. Di sini informasinya sangat banyak dan bisa dipelajari. Bapak Ibu akan mendapatkan berbagai informasi yang akan menguntungkan untuk di mana saja sih negara-negara membutuhkan produk yang ditawarkan Bapak Ibu atau apa saja dibutuhkan, kemudian sertifikasi apa saja yang harus dipunyai. Nah, ini semua mungkin bisa terwakili dari informasi-informasi yang ada di link-link tadi, Bapak Ibu. Iya, begitu ya Mbak Natasha ya. Baik, benar sekali Bu Catherine.
Udah cantik, pinter, muda gitu ya. Linknya banyak. Wah, ini luar biasa. Jadi nih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Waktu kita tersisa 5 menit nih Bapak Ibu. Sepertinya belum ada ya Bu Catherine ya. Nah ini juga ada nih Bu, Inalak. Ini Tasya dapat dari waktu itu merchandise dari Kementerian Luar Negeri, kebetulan menang kuis begitu, dan Sekolah Ekspor sendiri sudah bekerja sama ya dengan Inalak ini, yaitu platformnya namanya Ina Akses begitu Bu. Nah, ini Mempromosikan dia. produk kita mahasiswa Sekolah Ekspor, luar biasa sekali Bu Sekolah Ekspor ini. Nanti bisa dibantu itu tadi Pak Rusli yang mau bertanya soal produknya gitu kan. Nanti bisa dibantu lewat Mbak Natasha, kasih link-linknya kemana saja, kontak personnya, sehingga Pak Rusli bisa punya akses ke sana Pak. Bapak mau masuk ke negara mana, kemudian hubunginya dengan siapa gitu ya, itu Bapak bisa dapatkan informasinya Pak. Tenang saja Pak. Kenapa ya? Agak aneh ya. Kenapa ya? Kenapa menurut jawaban Anda? Wah, itu ada apa ini? Kenapa? Baik Pak. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Kayaknya sudah oke kali ya Bapak Ibu ya informasinya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan kami tunggu untuk progresnya Bapak Ibu, silakan. Dan untuk informasi saya rasa Sekolah Ekspor akan bisa membantu Bapak Ibu. Tinggal butuh informasi apa saja, saya yakin nanti Natasha akan bisa share kok ke Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan juga tambah sukses selalu untuk Bapak Ibu dan juga anak didiknya semuanya. Terima Baik. kasih. Terima kasih banyak Bu Catherine atas pemaparan materi yang luar biasa. Ya, kasih. Ibu kalian atas partisipasinya, atas antusiasme yang luar biasa juga. Ya. Sampai bertemu besok Bapak Ibu. Mohon maaf jika terdapat kata-kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin live ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya, kita Selamat juga. sore. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Bu. Terima kasih, Terima kasih materinya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Natasha. Terima kasih Bu. Bu, minta tolong cek materinya bisa di-share. Baik Bu. Baik Bu. Untuk materinya sudah mintakan ke Bu Catherine apabila bisa langsung di-share ataupun nanti bisa langsung bisa di-share juga melalui sales Bu ya. Mohon untuk cek emailnya masing-masing Bu. Melalui di grup ya Bu. Iya di grup Ya. Bu. Ya, di grup Oh, aja ya. Mbak. Makasih, Bisa Mbak. di-share Mbak. Ini kita kalau bisa di grup saya Mbak. Nanti di-share mungkin. Terima kasih banyak atas sarannya Pak. Sudah kan lebih mudah di situ Mbak. Sekarang kan lebih mudah kalau di grup WA kita share bisa langsung kita lagi simpan lagi di Google Drive. Nah, kan begitu Mbak. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak atas usulannya Pak Rusli. Ya. Atas juga mengikuti kebijakan dari Sekolah Ekspor mungkin biar administrasinya ini tertata Pak begitu. Oh iya, oke Pak. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak atas sarannya. Ya, kasih Mbak. Lihat di kena ini. Oke, makasih Natasha. Mohon izin. Terima kasih juga Ibu Maria. Sehat-sehat Ibu. Amin. Mbak Natasha, terima kasih kontaknya. Sama-sama Ibu Leni. Terima kasih juga. Saya di C18, cuman kan C18 itu kreatif ya, sementara komoditi saya kan herbal, makanya tadi saya join ke C12 gitu. Pas begitu ya, silakan langsung kita breakout room. Jadi tidak apa-apa. Nggak apa-apa
Natasha. Ya, selamat sore Ibu Eli. Mbak Natasha, tadi saya terputus, jadi kan hilang link absennya. Oh, link absen, Bu. Baik, Natasha share kembali ya, Bu, melalui chat Ibu. Mohon ditunggu, Ibu. Berikut Ibu Eli sudah Natasha kirim melalui chat room. Terima kasih. Bu Natasha, ini absensi untuk 2 pemateri ya? Iya, benar Ibu. Ini untuk 2 pemateri Ibu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Ibu Eli.